Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita sampaikan Bismillahirrahmanirrahim, karena kesempatan nikmatnya lah kita bisa bersemuka di sini mengikuti kegiatan calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Riza Umkulsum pada hari ini, tepatnya di hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Bapak Ibu guru yang hadir di sini diundang untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sekolah calon guru penggerak angkatan 7 bertempat di SMA Negeri 1 Kandangan, Kabupaten Kediri. Nah, hari ini narasumber kita Ibu Riza Umkulsum, CGP angkatan 7 kelas 55. Monggo Ibu Riza dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan tugas dari modul 1.4 untuk aksi nyata, yakni diseminasi budaya positif sekolah. Di sini di kelas 55 ini saya dibersamai oleh PP saya Bapak Muhammad Yatim dan fasilitator Ibu Ida Mintarina Nurvita. Bersama dua beliau dari Bapak Yatim dan Bu Ida, saya akan menyampaikan terkait budaya positif. Budaya positif sekolah di sini di dalamnya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi itu ada 5 posisi kontrol dan restitusi yang terkait dengan segitiga restitusi. Kita sudah melampaui di dunia pendidikan bukan hanya 1-2 tahun saja. Di sini di pendidikan itu kita mengkiblat atau mengikuti dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan itu harusnya menuntun. Maksud pendidikan menuntun di sini adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nomor 1, diharapkan pendidikan itu berisi tentang kolaborasi, adanya kritis reflektif, ada komunikasi yang timbul kreatif dan inovatif sehingga peserta didik merasa pendidikan itu merupakan pendidikan yang berdiri. 21 yang jadi antara tentang pendidikan itu bukan tabula rasa. Jadi kita sejak dulu beranggapan siswa itu adalah kertas yang kosong. Jadi kita bisa menggambar sesukanya sebagai orang dewasa, mau dibawa dia berwarna merah, berwarna hijau, ternyata tidak. Jadi anak lahir
tujuan pendidikan itu menuntun, memfasilitasi, membantu anak-anak menebalkan garis samar-samar agar dapat diperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi kalau kita beranggapan siswa kita itu bisa kita bentuk sesuai arahan kita, itu juga anak-anak kita harus kita cetak sesuai pemikiran kita, itu ternyata tidak betul. Jadi anak-anak itu sudah punya fondasi dasar masing-masing. Jadi kita hanya tinggal mengarahkan. Ibarat seorang petani, kita hanya bisa memfasilitasi, memupuk, menyiangi, sehingga apa yang ada dalam diri anak-anak kita itu bisa tumbuh dengan baik. Sudah saya sampaikan tadi, jadi pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat juga. Jadi selain dari apa yang ada dalam diri siswa, lingkungan di masyarakat maupun di keluarga itu juga mempunyai peran yang cukup besar. Jadi pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi adatnya, kebiasaannya, kebudayaan di sekitarnya akan berpengaruh terhadap pendidikan si anak. Di sini pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Jadi inti dari filsafat Ki Hadi atau Ki Hajar Dewantara adalah perubahan kebudayaan dan pendidikan harus berubah menurut perkembangan zamannya. Jadi anak kita didik disesuaikan. Dengan sekarang di abad 21 anak-anak sudah terbiasa dengan HP, laptop, maka kita juga harus mengikuti. Makanya sebagai seorang pendidik kita harus terus belajar sepanjang hayat. Budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa aman, nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Jadi budaya positif ini akan mendorong murid agar mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi ketika anak sudah bersepakat dengan kita, sudah membuat suatu keyakinan, jadi semua punya tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang sudah kita yakini dan sudah kita sepakati. Jadi kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini biasanya kita berikan di awal pembelajaran ketika kita memulai suatu bab. Jadi istilahnya kontrak kerja antara guru dengan siswanya. Jadi kita buat dulu maunya pembelajaran kita itu seperti apa. Apa saja yang kita sebaiknya lakukan dalam kelas itu apa. Jadi yang membuat memang siswa. Jadi bukan kita misalkan di pelajaran fisika tidak boleh membuka HP, tidak boleh ke kamar mandi dan sebagainya. Itu berarti aturan yang saya buat sebagai seorang pendidik. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kita membuat bersama-sama dengan siswa apa yang kita enaknya supaya belajar fisika nyaman itu seperti apa. Apa yang boleh, apa yang tidak. Jadi versinya anak-anak. Dan kita usahakan kalimat-kalimat negatif itu kita ubah menjadi sesuatu yang positif. Misalkan dilarang berjalan di kelas, itu kan terlalu ekstrim. Nah, itu kita ubah menjadi kalimat yang sekiranya membuat anak-anak itu nyaman, tapi tidak merasa terpaksa untuk melakukan tidak mobile terus. Walaupun kita paham siswa kita itu memiliki berbagai model dan gaya belajar yang berbeda. Jadi paling tidak ketika dia melaksanakan apa yang menjadi kesukaannya tidak mengganggu kepentingan siswa atau murid yang lain. Menurut standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya positif yang sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan
Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kalau kita menelisik dari standar pendidikan nasional seperti ini, sungguh kita sebagai seorang pendidik itu akan merasa sangat berat. Bagaimana bisa kita menuntut siswa kita agar memiliki berbagai tuntutan, lebihnya yang sudah dari profil belajar Pancasila. Dari sini aja tanggung jawab kita harus makin muncul. Apa hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menggugah anak-anak kita dengan tuntutan yang semakin besar. Jadi kita harus punya gambaran mau dibawa kemana murid kita. Jadi tujuan, visi dan misi pribadi kita sebagai guru itu harus mulai terwujud, terbentuk ketika kita mulai memasuki kelas. Jadi mau belajar fisika atau maupun belajar bahasa Indonesia atau mapel yang lainnya, kita harus sudah punya gambaran apa atau yang sebenarnya saya harapkan dari saya mengajar ini. Murid seperti apa yang menjadi impian saya ke depannya? Sekolah seperti apa yang menjadi impian saya? Jadi insya Allah semua orang punya mimpi. Jadi dari mimpi inilah kita berangkat bagaimana mewujudkan sekolah kita agar mempunyai budaya positif yang memenuhi standar pendidikan nasional. Satu poin saja itu saya rasa sudah sangat cukup. Andaikan dari masing-masing guru punya satu poin andalan. Misalkan saya ingin punya murid yang inovatif. Apa yang saya lakukan agar murid saya inovatif? Saya ingin murid saya jadi anak yang kreatif. Monggo. Berarti apa saja yang harus kita lakukan agar murid kita kreatif? Saya ingin murid saya mandiri, Bu. Agar mandiri itu apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Jadi kita mulai berpikir apa yang bisa kita lakukan agar impian saya dapat terwujud di sekolah ini, minimal di kelas yang kita ajar. Dan ini tidak bisa saya lakukan sendiri maupun Bapak Ibu sendiri, tapi bisa kita lakukan secara bersinergi bersama, otomatis dengan pemangku kebijakan memfasilitasi apa agar kita menjadi lebih baik mewujudkan standar pendidikan nasional yang menjadi sekarang. Satu ketika kita belajar di sekolah ini, ketika siswa masuk ke sekolah, selalu yang diandalkan mesti apa? Mencoba anak untuk menjadi disiplin. Disiplin dalam budaya kita mempunyai makna, ada sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Jadi kita setiap hari ada juga petugas yang mengingatkan, kita juga setiap hari mengingatkan, ayo nak kita disiplinnya ditingkatkan. Jangan sampai ini, jangan sampai itu. Padahal, apakah betul disiplin menurut KHD itu seperti itu? Apakah sesuatu yang harus dipatuhi, membuat anak tidak nyaman? Jadi istilahnya dengan kata disiplin, siswa kita, murid kita cetak untuk menjadi robot-robot yang memenuhi standar nilai yang aturan yang ada di kita. Ada disiplin menurut KHD di mana ada kemerdekaan. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi merdeka yang bagaimana? Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tapi bukan itu saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi bagaimana kita menumbuhkan rasa
disiplin pada anak itu muncul dari diri sendiri, bukan hanya kita yang memaksa. Walaupun dulu ada kata harus dipaksa, kemudian terbiasa, baru dipaksa, terpaksa, kemudian terbiasa. Dari hal ini sebenarnya di sisi lain kita menganggapnya ya, kalau kita tidak membiasakan, anak-anak mesti tidak terbiasa, tidak mau melakukan. Nah, mari kita sekarang membuat anak-anak disiplin itu benar muncul dari diri kita. Jadi kebutuhan mereka. Dia tidak, misalkan kita ada yang berupa hukuman punishment ketika telah masuk kelas harus mencari surat. Adalah posisi untuk mencari surat. Ada juga yang disuruh bersih-bersih dulu. Di sisi lain, berarti kebutuhan dia untuk belajar itu akan terkurangi. Kita juga tidak terbiasa, mungkin ada beberapa menanyakan apa alasan ketika dia terlambat misalkan. Kita jarang juga menanyakan keterlambatan siswa. Tapi memang ada yang bikin jengkel ya Bu, ini sudah setiap hari dia telat. Nah itu memang nanti di belakang ada saya jelaskan apakah yang dapat kita lakukan, prosesnya bagaimana. Nah ini harus kita selesaikan berdasarkan segitiga restitusi. Ada berbagai pertanyaan, apa yang dimaksud disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin adalah taat atau patuh. Disiplin ini berasal dari diri sendiri yang harus dibangun sekuat-kuatnya. Jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi PR kita menumbuhkan disiplin yang berasal dari dalam diri, bukan karena ada petugas yang memang memaksa atau istilahnya sebagai apa? Pamong atau polisinya anak-anak. Nah, itu ada istilah polisi anak-anak. Itu yang secara pemikiran mesti menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman pada siswa. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang telah disepakati bersama tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi setiap individu pasti memiliki nilai kebajikan universal. Jadi bagaimana kita memunculkan nilai-nilai yang positif dari anak-anak kita. Sebelum merdeka, kita selalu mengenal, sering mendengar adanya profil pelajar Pancasila. Di sini tujuan kita dalam pembelajaran itu berpusat pada ini. Yang pertama diharapkan dari siswa-siswa sebelum merdeka akan merasa disiplin yang berasal dari diri sendiri. Tadi akan membawa siswa kita dapat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini pelajar dapat berakhlak yang berhubungan dengan Tuhan, memahami ajaran agama, dari memunculkan rasa disiplin yang berasal dari diri sendiri. Tadi akan membawa siswa kita dapat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini pelajar dapat berakhlak yang berhubungan dengan Tuhan, memahami ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin sebenarnya beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa ini bukan hanya miliknya mata pelajaran agama maupun PPKN. Kita sebagai guru alangkah baiknya dalam setiap kesempatan selalu mengaitkan apa yang kita pelajari dengan ketuhanan, meningkatkan keimanan murid-murid kita, mengarahkan murid kita agar akhlaknya semakin mulia. Saya yakin semuanya berharap siswa kita tidak hanya pandai dalam hal kognitif, namun akhlaknya menjadi akhlak yang mulia. Sopan santun yang mulai luntur, mari kita tingkatkan.
kita hidupkan lagi. Jadi hal sepele, sopan santunnya anak-anak ketika berjumpa dengan Bapak Ibu guru, menyapa salam, dan saling menghormati dengan sesama temannya di dalam kelas, maupun ketika teman yang lain menyampaikan pendapatnya ketika presentasi, maupun pendapat yang lainnya. Mari kita ingatkan anak-anak kita untuk menggalakkan rasa saling menghormati, menyayangi, agar akhlak mereka menjadi semakin baik, terpuji sesuai agama dan norma. Kemudian bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis itu mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi siswa yang kritis itu bukan hanya sebagai istilahnya menerima apa yang kita sampaikan. Kita di sini alangkah baiknya tidak seperti saya dulu, modelnya dulu itu kalau ngajar misalkan hanya berproses itu berpusat pada saya. Alangkah baiknya kita pembelajaran itu berpusat pada peserta didik atau siswa kita. Jadi yang aktif mereka, bukan yang aktif gurunya. Makanya kita ngajar 10 jam, pasti kita teret. Karena apa? Kita dari awal pembelajaran sampai akhir yang humek, istilahnya mikir, nerangkan, dan apa itu kita. Dan siswa yang mendengar seperti sekarang ini mesti ngantuk akhirnya ya. Makanya pembelajaran yang model penerangkan itu memang menggiring siswa kita untuk ngantuk. Makanya biasanya dalam bentuk LKPD yang kita siapkan apa? Jadi siswa yang bekerja itu sebenarnya langkahnya. Apalagi kalau suara gurunya merdu, akhirnya malah kayak mendayu-dayu semakin menjemukkan. Itu. Makanya sebenarnya kalau hanya presentasi itu sangat tidak menyenangkan. Kita sebagai guru sekarang aja mesti bosan, ngantuk. Jadi usahakan supaya tidak seperti ini bagaimana? Ya. Siswa yang kritis pasti akan menangkap kualitatif baik itu berupa angka maupun berupa bahasa dan akan menimbulkan banyak pertanyaan. Saya itu lebih suka menghadirkan yang berbasis pada problem dari siswa pakai basic learning. Itu dari ketika kita munculkan judul materi kita, apa yang muncul yang jadi masalah bagi siswa, itu yang kita bahas. Jadi berbasis pada masalah pada siswa yang muncul. Jadi apa yang sebenarnya dia tidak pahami itu apa. Kemudian berkebinekaan global, pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Jadi siswa memang harus beradaptasi dengan kebudayaan di seluruh dunia, tapi tidak boleh meninggalkan, jangan sampai anak kita meninggalkan budaya yang sudah ada di Indonesia, terutama yang di sekitar peserta didik. Seperti di sekolah kita sudah diterapkan kemarin di P5 untuk menggalakkan, menumbuhkan budaya siswa, anak-anak belajar tentang apa toh seni itu, bagaimana sejarah bisa munculnya seni jalanan di daerah kandangan ini seperti apa. Hal-hal seperti itu yang bekerja, yang berjalan itu memang anak-anak. Jadi proyek itu sebenarnya sangat-sangat bagus untuk perkembangan siswa, baik itu dalam berpikirnya, dalam berkebinekaannya, itu sangat bagus. Karena apa? Siswa dapat terjun langsung, dia mengetahui langsung dari sumbernya, melihat langsung dari sekitarnya. Bukan hanya kita yang menceritakan, oh jalanan itu seperti ini loh nak, jalanan itu kudu gawe kuda lumping. Anak-anak bayangkan kuda lumping itu seperti apa. Tapi sekarang karena dunia ada di genggaman anak-anak, di genggaman kita, semua bisa ditanyakan, semua bisa dicari. Yang jauh pun bisa terasa dekat. Tapi yaitu tetap harus berpegangan pada
norma dan budaya yang ada di sekitar kita. Kemudian bergotong royong. Pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Sudah sangat pas digambarkan di proyek kemarin. Anak-anak setiap mengerjakan kegiatan pasti dilakukan secara bergotong royong. Jadi masing-masing siswa insya Allah punya jiwa bergotong royong. Jadi saling membantu. Kemudian mandiri. Sesudah bergotong royong kok ada mandiri. Bergotong royong dan mandiri itu sama memiliki apa? Kepentingan masing-masing. Mandiri itu bertujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab individu dalam berproses. Kalau mandirinya bisa, insya Allah semakin bagus. Sisi lain, sisi kemanusiaannya untuk bergotong royong itu akan terwujud. Kreatif. Profil yang terakhir itu siswa kita, murid kita diharapkan memiliki ide yang kreatif, sikap yang kreatif. Pelajar yang kreatif itu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Kita tidak harus menghasilkan sesuatu itu yang memang pure murni dari ide kita. Kita boleh juga apa? Memodifikasi penemuan orang lain, kepemilikan orang lain agar menjadi lebih baik. Jadi diperbolehkan untuk meniru, memodifikasi itu diperbolehkan. Tujuannya agar lebih bermanfaat dan berdampak lebih positif. Dari sini semakin besar yang harus kita dapatkan. Karena apa? Profil pelajar Pancasila sudah lengkap di dalamnya. Nah, siswa kita diarahkan untuk kembali lagi tadi dari disiplin. Kita untuk mewujudkan disiplin di siswa itu biasanya kita memberikan apa? Hukuman. Nah, terus sekarang apa toh? Teorinya antara motivasi, hukuman, dan penghargaan. Menurut Diana Gosner di bukunya Resolusi Psikodisiplin mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada yang easy, ada yang medium, ada yang difficult. Untuk yang easy, untuk yang mudah itu alasannya melakukan disiplin itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika siswa ditanya, "Kenapa kamu kok berangkat pagi?" "Biar saya tidak dihukum, Bu." "Kenapa kamu mengerjakan PR?" "Ya biar saya tidak dihukum." Jadi belum kita, termasuk saya, itu belum bisa menumbuhkan siswa kita ketika kita mengerjakan. Itu kebutuhan saya butuh untuk mengerjakan ini. Itu yang belum. Jadi rata-rata hanya itu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk yang medium itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi itu yang kedua. Motivasi kedua seseorang untuk melakukan disiplin itu karena itu. Apa toh? Aku jadi lem guruku. Hari ini sergepe, lek lebu sekolah mesti budal isu. Ada yang hanya karena ingin mendapatkan pujian atau ingin mendapatkan apa ya? Penghargaan dari orang lain. Oh, lek si A ini yang paling disiplin di kelas kita. Siapa tahu nanti kalau ada yang memberi hadiah kalau saya datangnya paling pagi. Kalau anak saya ingin datang pagi itu biasanya karena cari bangkunya biar di depan. Jadi seseorang, siswa atau murid kita termasuk kita dalam melakukan disiplin itu ada yang hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita masuk terus biar Pak Kepala Sekolah itu tahu kalau saya itu serobot dilihat dari CCTV di depan tiap hari itu sudah ada, pagi-pagi sudah ada. Sampai sore nanti sudah tetap ada. Itu ada juga yang motivasi medium itu seperti itu. Ini hal yang sulit bagi kita, itu ada motivasi yang difficult. Gabler Sebu Afif, kalau difficult bacanya. Untuk menjadi orang yang
mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini istilahnya disiplin pada tingkat dewa, tingkat tinggi, yang munculnya dari kita tanpa ada apa? Pamrih imbalan apapun. Bahasanya di agama kita itu harus ikhlas, disiplinnya karena ikhlas. Karena itu disiplin karena ikhlas itu yang disiplin tingkat tinggi, yang mempunyai kesulitan lebih. Nah, kita termasuk yang mana? Siswa-siswa kita masuk yang mana? Itu kita sendiri yang dapat merasakan. Kita mau naik kelas yang kemana? Dari yang isi dulu, kemudian baru ke medio. Nanti kalau sudah mendekati purna, saya tak yang difficult. Ada yang seperti itu. Sekarang saya masih muda, saya tak yang isi-isi aja. Yang penting saya selamat, saya tidak dapat hukuman. Sebaiknya mari kita terus belajar agar kita bisa mencapai yang taraf yang paling sulit. Kita perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, perlu terjadi dan sifatnya mendadak. Hukuman pada umumnya bersifat keras. Makanya kalau ada siswa dihukum, itu mesti rasanya sudah sesuatu yang apa? Menimbulkan ketakutan, mengerikan. Jadi sebaiknya kita hindari kata hukuman kepada siswa kita menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, tidak dihukum ketika kamu tidak mengerjakan PR. Nah, gimana? Harus sesuatu lebih enak bagi siswa. Konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan dan biasanya telah disepakati bersama. Jadi kalau tadi kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, nanti di endingnya itu kita tentukan apa atau konsekuensinya kalau kita tidak melaksanakan kesepakatan kita. Dan yang membuat kontraknya juga kita dengan siswa kita. Kalau di anak SD itu kadang juga diperlu tanda tangan. Kalau kita perlu pun kita tanda tangan bersama dalam satu lembaran, kita buat lembaran besar yang di dalamnya kita letakkan what-it yang isinya tentang kesepakatan kita bersama, ditandatangani bersama, itu juga baik. Tapi sulitnya kita guru SMA itu tidak seperti guru SD yang mayoritas punya wewenang penuh dalam satu kelas, tidak berpindah-pindah. Tapi kalau kita ngajarnya 10 kelas, berarti punya kesepakatan atau keyakinan kelas dengan 10 kelas juga. Nah, hal itu yang harus kita bedakan dengan guru kelas yang lebih sulit mungkin. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nanti ada segitiga restitusi. Jadi anak-anak itu dapat menyadari kesalahannya atau mencari solusi atas kesalahannya dengan berbagai tahap. Contoh misalkan tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada yang seperti itu, bukan hanya di sekolah kita, tapi anak saya sendiri ketika pulang sekolah itu bercerita, "Ma, hari ini saya disuruh nulis istighfar 20 kali. Saya lihat hari ini. Ya karena apa? Ya buku saya ketinggalan. Saya kira sudah saya masukkan ke dalam tas, ternyata masih di rumah. Besoknya lagi ya gitu. Ada lagi saya lihat bukunya itu hampir separuh itu penuh dengan kata astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi karena terus saya sebenarnya miris. Apa nanti anak saya malah tidak mengikuti pelajaran? Dia malah sibuk menulis. Yang kita hanya astagfirullahaladzim. Terus apakah ini akan menimbulkan pengurangan rasa percaya diri? Itu ketakutan saya di awal. Tapi memang setiap anak itu punya sesuatu yang berbeda. Tiap hari saya tanya, ternyata dia enjoy, malah senang. Saya dihukum lagi sama Pak Firman. Kepala bahagia. Makanya saya tuh bingung. Sebenarnya anak-anak tiap individu itu yang dicari apa? Memang kita diharapkan
mengenal setiap individu dari siswa yang kita ajar. Tapi kita juga punya keterbatasan dari 36 siswa. Bagaimana kita mengenal? Jadi biasanya kita hanya mengelompokkan yang paling kita kenal tuh misalkan yang paling bagus, paling pinter, dan yang paling tidak bisa. Yang sedang-sedang saja ini yang biasanya kita lupakan. Nah, itu ya kadang-kadang sopo ya sing kuwi. Oh, mergo biasa-biasa aja. Akhirnya kita tidak ingat. Itu konsekuensinya berupa hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket terlambat itu dulu zaman kita, mungkin zaman sekarang mungkin masih ada juga ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu kalau diberlakukan pada siswa SD. Kalau guru SMA masuk jenek sing senengane coret-coret kerjaannya temannya mungkin tidak. Nah, itu konsekuensi yang diberikan adalah berupa hukuman. Kemudian menumpahkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol saat belajar. Itu berupa konsekuensi. Karena apa? Kalau menumpahkan berarti konsekuensinya dia harus membersihkan. Nah, itu. Jadi kalau ada sebelumnya ada keyakinan, ada kesepakatan, pasti siswa akan ingat. Kalau saya melakukan ini, saya tuh harus bagaimana? Itu muncul dari diri sendiri. Beda kalau kita langsung kita hukum, itu munculnya apa? Mesti ada sesuatu yang sakit di dalam. Jadi kelihatannya dia baik-baik saja, tapi muncul akan tiap hari bertambah dendamnya ke si A, si B, guru ini, guru itu lah. Akhirnya banyak muncul coretan-coretan, tulisan-tulisan yang mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap guru. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau dalam fisika misalkan dia tidak mengerjakan PR, langkah berikutnya apa? Saya tetap akan menagih, tapi tidak pada posisi saat itu. Kalau ketika pembelajaran harusnya hari ini dikumpulkan, dia tidak mengerjakan dan kita meminta dia untuk menyelesaikan, terus otomatis dia malah tertinggal untuk pelajaran seterusnya. Jadi mengerjakannya memang jadi apa? Tanggungan dia untuk di kemudian hari, tapi tidak dilaksanakan pada saat jam itu. Jadi harus keluar mengerjakan, itu malah double dia kurangnya ya. Dia tidak bisa mengikuti pelajaran pada hari itu, ditambah dengan materi kemarin yang terbebani. Jadi yang sudah terlewatkan, biarkan. Kalau potong dulu, di lain kesempatan kita di rumah akan lebih keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Jadi sekali lagi kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama sebelum mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Jadi bukan lagi hanya adanya tata tertib, tapi adanya keyakinan kelas. Bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas? Jadi siswa nanti berdiskusi dengan guru tentang apa yang diinginkan dan disepakati bersama untuk menumbuhkan budaya positif. Jadi harus berdiskusi dulu antara kita dengan siswa kita. Adapun langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas dapat memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi ngobrol dengan siswa, diberi kesempatan mau apa yang mau disampaikan. Mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar atau di yang kertas tempel itu. Nah, itu juga bisa. Menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi seperti tadi saya sampaikan, ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalkan jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Itu contoh ketika
untuk murid kita SD, SMA saya yakin nggak perlu ya berjalannya di kelas. Maksudnya masih ada yang berlari-lari. 10-10 ada. Meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mencatat siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan. Jadi nanti di depan kita jadikan satu apa atau yang menjadi kesepakatan bersama. Berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu, disarikan menjadi satu keyakinan, yakni saling menghormati keyakinan-keyakinan itu kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Jadi 36 siswa kadang punya 36 pendapat. Jadi masing-masing itu kita kelompokkan, istilahnya yang mirip jadi satu tema, satu keyakinan. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Jadi cukup 3-7 saja. Tidak perlu kita buat keyakinan 30. Karena anak kalah pusing nanti. Jadi sederhana tapi bisa membuat pembelajaran kita semakin nyaman. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang, menyetujuinya dengan menandatanganinya antara guru dengan siswa. Jadi ini diperbolehkan. Jadi kita punya pojok tulisan, jadi anak-anak pun ingat. Misalkan saya dulu belum punya kertas membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu sudah ditulis di papan tulis, saya minta tulis di buku tulis masing-masing di halaman terdepan untuk memulai di semester ini. Jadi ketika membuka pertama, anak-anak ingat, ini yang sudah saya sepakati, yang sudah saya buat keyakinan bersama guru dan teman-teman yang lainnya. Anak-anak sendiri misalkan tidak bermain game pada saat pelajaran fisika, menggunakan HP pada saat dibutuhkan saja. Itu memang di awal, walaupun kita sudah buat kesepakatan, tapi kita sebagai seorang pendidik juga harus tetap terus mengingatkan, karena pada ada saatnya anak-anak kita juga lalai melanggar apa yang sudah kita buat kesepakatan. Tidak ingatkan lagi konsekuensinya apa ketika tidak melaksanakan kesepakatan kita dengan baik. Oh ya, keyakinan kelas nanti dapat ditempel di dinding kelas kalau kita sebagai guru kelas. Tapi kalau kita guru mapel, itu sangat tidak mungkin. Misalnya pelajarannya jam 16 di dalam ruang kelas akan 16 tempelan kesepakatan. Jadi sebaiknya tetap ditulis di bukunya anak-anak masing-masing di tiap mata pelajaran. Itu yang lebih mudah bagi kita. Kenapa toh anak kita tadi diawali tidak disiplin, kadang tidak mengindahkan apa yang kita sampaikan? Ternyata kebutuhan manusia dasarnya menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory itu ada 5, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia, kita dan anak-anak kita itu sebenarnya ini, dia membutuhkan 5 ini. Dan dari 5 inilah makanya berbagai tindakan mereka lakukan untuk bertahan hidup. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau 5 dasar ini tidak terpenuhi, maka mereka pasti akan melakukan pelanggaran. Jadi alangkah baiknya kita juga memahami apa kebutuhan kita dan apa kebutuhan dari murid kita. Jadi ternyata murid kita sangat butuh kasih sayang. Ya, selain penguasaan kita terhadap murid kita, mereka juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Makanya kita ketika di dalam kelas kita duduk mendampingi saja, menanyakan apa yang dikerjakan,
mereka sangat bahagia. Jadi merasa, oh saya diterima. Ternyata guru saya memberikan kasih sayang bukan dalam hal negatif. Jadi kita kalau yang duduk cowok kita mendekati untuk mengelus, memberikan kasih sayang, tidak seperti itu. Tapi tujuan kita hanya memberikan perhatian. Misalkan dari tadi umumnya kayak ada apa toh, ya, kita dekati. Jadi kemarin misalkan di pojok sendiri ada yang kami, jadi kita tidak boleh langsung menunjuk, menghakimi langsung. Tapi kalau kita ada waktu kita dekati, apa sebenarnya membuat mereka usap tidak nyaman itu. Jadi sebenarnya kan bukan bersumber dari siswa kita, tapi bisa juga bersumber dari diri kita. Kalau kita mau nonton, didengar aja tidak jelas gimana mereka mau suka. Jadi memang introspeksi diri itu sangat kita butuhkan. Jika kita mempersilahkan anak, jadi kita persilahkan dengan bahasa kita yang menghargai mereka untuk mengungkapkan pendapat. Kita silahkan, kita tempatkan mereka menjadi sesuatu yang penting bagi kita di dalam kelas. Ternyata itu motivasi tersendiri bagi anak. Dibandingkan kalau kita cuek, datang, kita terangkan, ini kerjakan, kita tinggal, itu anak-anak juga ogah-ogahan dengan kita. Pas kita repot, memang seperti itu. Nah, alangkah baiknya ketika kita repot, kita berikan suatu metode atau suatu hal yang anak dapat bekerja, mereka senang dan melakukan dengan ikhlas. 5. Kontrol posisi. Kita sebagai guru itu mempunyai 5 kontrol posisi, bukan hanya sebagai guru tapi juga sebagai pemangku kebijakan, misalkan kepala sekolah atau yang lain juga bisa. Di sini yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang 5 sebagai manajer. Jadi kita mau memposisikan yang mana itu tergantung kebutuhan kita. Kita sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, nanti kita lihat situasinya. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu bukan hanya berupa fisik kita cubit, tapi bisa juga kita berupa verbal, kata-kata. Ya, awak kok burung, itu sebenarnya hukuman yang bersifat verbal. Jadi harus kita hilangkan. Yang kedua, tipe membuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Tadi kalau penghukum kan nadanya mesti apa? Tinggi, melotot, kadang nunjuk-nunjuk, awas. Kalau ini membuat merasa bersalah, jadi suara kita mesti lebih lembut. Bukan awas ya. Jadi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi kita panggil, misalnya, didiamkan aja sebentar, kita tunggu. Pasti tanpa kita menegur tadi anak yang terlambat, itu sudah mikir. Sebenarnya sudah paham. Tapi kalau sudah dari atas langsung kita, telat nek, ini mesti beda rasanya. Ya. Kita memunculkan membuat rasa. Posisi yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini merupakan berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, posisi yang keempat ya ini pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Jadi kayak polisinya. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid
sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya di posisi yang kelima ada posisi manajer. Di sini posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Jadi seorang manajer itu di dalamnya berisi dua posisi, yaitu sebagai apa? Sebagai teman juga sebagai pemantau. Jadi kalau jadi teman kita tidak lolos ke teman kita, tapi di sisi lain kita juga harus tetap memantau. Kita harus punya data-data catatan agar tidak menyimpang dari keterbatasan kita sebagai posisi kita di saat menjadi teman. Hanya karena teman sudah tidak, dia tidak mengerjakan di apa-apa, nanti biji tak tambahin. Hal-hal seperti itu yang harus kita hindari agar kita tetap bisa memposisikan kita sebagai seorang pemantau. Jadi manajer ternyata lebih tepat. Jadi kita sebagai teman iya, sebagai pemantau juga iya. Sekarang untuk berbagai permasalahan yang pada kita yang muncul, yakni ada segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen di bukunya tahun 2004. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hukum. Jadi ini segitiga restitusi. Jadi setiap kita menghadapi masalah, jadi yang ada masalah itu yang menangani bukan hanya guru BK, tapi kita sebagai partner dari murid kita di pelajaran kita itu sebaiknya juga bisa menerapkan, membantu mengatasi. Segitiga restitusi ini diawali dengan menstabilkan identitas. Jadi misalkan ketika kita panggil tadi kakak yang sering telat, kita ajar, kita ngobrol tadi alasannya apa, kan kita tanya dulu alasannya apa. Kemudian untuk menstabilkan identitas, jadi ketika siswa dipanggil itu mesti dalam hatinya apa? Mesti aku siswa yang elek, tapi sampai dipanggil guru nih, mesti menimbulkan masalah. Nah, kita harus bisa menstabilkan identitas dari murid kita. Nah, setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan atau pernah melakukan kesalahan. Itu harus kalimat awal yang kita berikan. Jadi paling tidak anak itu tetap apa? Semangat. Oh, tidak no, aku. Yang lain ternyata juga ada yang salah, misalnya begitu. Jadi kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Nah, jadi hal seperti ini sederhana, tapi itu memunculkan motivasi dari diri siswa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi dulu, kenapa dia berbuat salah. Kita tanya alasannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan ada yang lompat pagar, apa alasanmu kok melakukan itu? Jadi yang kedua, jadi di awal ketika kita panggil anak, kita stabilkan dulu tadi ya. Yang kemudian baru kita validasi tindakannya. Ya apa melakukan itu? Kemudian kan adakah cara yang lebih efektif yang dapat kamu lakukan untuk melakukan apa yang kamu butuhkan? Jadi setelah kita tanya apa alasannya, sekarang ini enggak yang lebih efektif agar kamu
bisa memenuhi kebutuhanmu tadi. Saya harus ke bukolik bro, makanya saya harus melompat pagar. Ada nggak cara yang lebih efektif? Misalkan kita cari dari siswa kita yang kamu tidak usah repot, ya kamu mencolok terus kamu tidak jatuh. Nah, hal-hal seperti itu kita ajak ngobrol. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kembali lagi pada keyakinan siswa kita. Apa keyakinan yang sudah disepakati? Apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Itu kita ingatkan. Jadi keyakinan kelas itu kalau kita ngajar di guru SD memang bisa secara keseluruhan, tapi di guru maba pun sebaiknya yang global, yang bisa diterapkan di berbagai situasi. Terus yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kalau anak sudah mengeluarkan komponen yang diinginkan, seperti apa manusia yang diharapkan, jadi dia punya gambaran. Kalau dia pengen seperti ini, terus kamu butuh. Itu kita ajak ngobrol. Nah, dari situ kita bisa berposisi sebagai manajer tadi ya. Di saat kita ngobrol bisa sebagai teman, kita juga bisa sebagai pemantau, hanya hal yang kita. Jadi sekali lagi menstabilkan identitas, kemudian kita validasi, kita tanyakan tentang keyakinan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk diseminasi budaya positif di sekolah. Ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita terapkan demi kemajuan sekolah tercinta ini. Semoga dengan budaya positif pembelajaran dapat semakin aktif, siswa juga merasa senang berada di sekolah kita. Saya akhiri, terima kasih atas kebersamaan ibu-ibu semua, rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Risa, terima kasih atas ilmunya. Insya Allah akan memberikan manfaat buat kita semua. Maju bersama, hebat semua. Terima kasih untuk ilmu yang sudah kita terima hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Alisa Brigina Ibrahim, murid dari Ibu Riza Umi Kulsum. Setelah mengikuti kegiatan dari Bu Riza kemarin tentang keyakinan kelas, saya menjadi siswa yang lebih bijaksana dan menjadi lebih bertanggung jawab karena keyakinan kelas tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Sri Utami Ningsih dari SMA Negeri 1 Kandangan, rekan kerja dari Bu Riza Umi Kulsum CGP Angkatan 7. Saya mengikuti desiminasi budaya positif sekolah. Banyak sekali manfaat yang saya dapat. Di antaranya adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi saya dengan anak-anak membuat kesepakatan agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Bu Riza yang telah memberikan ilmunya kepada kami agar pembelajaran bisa menjadi